Pas gue masih SMA, gue dapet patah hati pertama gue. From the girl that I love at that time, gue punya ekspektasi terlalu tinggi. Tapi ekspektasi ini juga yang mematahkan itu semua. Intinya, ini cewek lebih pilih cowok lain lah. Dia selalu tahu apa yang gue rasakan dan mengerti tentang itu. Dia selalu jadi pendengar yang baik buat gue, tapi dia nggak punya perasaan yang sama kayak gue. Yang jelas pada masa itu tuh bener-bener sakit banget. Tapi tiba-tiba, Lucid Dreams went so viral. Lagu ini tiba-tiba disetel di mana-mana. Bahkan lagu ini jadi lagu yang nemenin gue waktu patah hati gue pada saat itu. Pada saat itu waktu gue masih SMA, gue milih lagu tuh bener-bener yang lyrical banget. That's why Lucid Dream jadi masuk banget ke dalam kuping gue. Dan lagu ini berhasil menyampaikan pesan yang ingin gue sampaikan pada saat itu. Perasaan kayak nggak mau dilupakan, dan gue merasa kayak udah memberikan segalanya lah buat cewek ini. Tapi justru itu juga yang menghancurkan gue. Dan pada saat itu gue nggak bisa mengambil kembali perasaan atau hati yang udah gue berikan ke cewek ini. Dan di sisi lain juga, gue merasa lebih baik daripada cowok itu. Ya biasalah, patah hati anak SMA pertama kali gitu. Karena pada saat itu Juice WRLD lagunya tuh bener-bener ngena banget. Lucid Dream bener-bener disetel di mana-mana, dan gue bener-bener relate sama lagu itu, bahkan sampai gue hafal. Mungkin sampai sekarang gue masih hafal, walaupun sekarang gue nggak terlalu ngikutin orang ini. Tapi setelah itu gue mulai kepoin lagi nih, kira-kira lagu Juice yang lain tuh ada apa lagi ya. Muncullah tuh All Girls Are The Same. Dan dulu lagu ini sebenarnya belum se-viral sekarang, karena All Girls Are The Same juga udah kena TikTok fight. Tapi tetap lagu ini tuh punya pembawaan yang bener-bener dalam banget dan bisa ngena hati anak-anak SMA kayak gue pada saat itu. Setelah itu, gue coba deep down Juice WRLD lebih dalam lagi. Gue dapat lagu-lagu kayak Robbery, Lean With Me, dan yang paling gila Scared of Love. Juice WRLD bener-bener bisa memunculkan perasaan apa yang dia rasakan pada saat itu. Yang pada saat itu dia masih SMA. Dia meluapkan ke beberapa lagu dan dibungkus dengan cara yang bener-bener perfect banget menurut gue. 2019, Juice WRLD rilis album lagi dan muncul tuh satu lagu judulnya Robbery. Ini juga jadi salah satu lagu pengantar gue untuk suka sama Juice WRLD. Bahkan saking gue sukanya sama Juice WRLD pada saat itu, ID Mobile Legend gue tuh Juice Earth anjing. Terus gak lama, dengan karirnya yang singkat, pada tahun 2019 Juice WRLD meninggal. Sumpah, gue pada saat itu nyeselnya waktu dia meninggal, gue tuh kayak lagi nggak ngikutin dia banget. Terus beberapa tahun kemudian gue patah hati lagi, gue kembali lagi ke lagu-lagunya Juice WRLD. Gue balik, tapi patah hatinya justru jadi double. Karena Juice WRLD-nya udah nggak ada, dan gue juga lagi ngerasa kayak sakit hati gitu. Meninggalnya Juice WRLD, dia meninggalkan banyak banget legacy, dan dengan umur dan karir dia yang singkat, dia bisa dianggap sebagai legend. Gue yakin Juice WRLD dan fansnya tuh nggak cuman gue doang, dan pasti banyak banget subscriber gue. Contoh, ada beberapa orang kemarin yang neror gue buat video Juice, dan kali ini gue ngasih tahu juga kalau misalkan Juice WRLD tuh emang berdampak banyak banget di hidup gue. Sumpah, ini gue no kipak-kipak ya, karena emang gue pernah di fase gila banget sama Juice WRLD, dengerin Goodbye and Good Tridents itu. Dan menurut gue Juice WRLD emang jadi salah satu artis yang bener-bener bisa menyentuh hati fansnya di luar sana. Lagu-lagu kayak Lucid Dreams dan All Girls Are The Same, ini dua lagu yang bener-bener viral dan besar banget sampai sekarang. Dan gue yakin masih banyak banget orang yang dengerin lagu ini, karena ini adalah salah satu legacy-nya Juice WRLD. Dia adalah orang yang benar-benar bertalenta banget. Dia punya talenta yang benar-benar luar biasa banget di akhir hidupnya yang berumur 21 tahun. Juice memang build different daripada rapper-rapper lainnya. Sebelum masuk ke karir yang lebih profesional, dia emang mempelajari industri produksi lagu-lagu di era-era sebelumnya. Beda sama rapper-rapper new school yang mungkin mereka dengerin beberapa tahun lagu-lagu new school terus langsung bikin lagu, langsung drop album. Sedangkan Juice WRLD punya caranya sendiri. Dia paham old school dan new school karena dia dengerin dua-duanya. Cara nge-rap, cara produksi, struktur lagu, cara berrima, itu bener-bener ngikutin rapper-rapper old school. Jadi bener-bener dia paham
rootnya rap tuh kayak gimana dari awal. Juice WRLD mulai freestyle waktu dia masih kelas 2 atau 3 SD, dan dia selalu dengerin lagu dan edik ke lagu di sepanjang hidupnya dia. Juice waktu masih kecil ini, dia tuh sering banget ngafalin lagu-lagu rap old school, new school, dan lain-lain. Bahkan dihafalin dan ditulis sendiri sama dia. Dia udah ngelakuin ini sejak dia kecil. Hal-hal kayak gini, work ethicnya dia bikin jadi salah satu talenta yang paling besar di industri pada saat itu. Karena pas dia masih kecil, dia emang udah familiar sama industri ini. Bahkan dia bisa sampai jadi edik karena industri ini. Dengan talenta yang besar, dia debut pada tahun 2018 dengan lagu judulnya Lucid Dream. Pertama kali rilis Lucid Dream itu di SoundCloud dan bikin dia namanya jadi besar banget karena setelah itu banyak banget produser yang mencoba buat ngirimin dia beberapa beat-beat yang mereka punya, dan bener aja, Juice WRLD berhasil killing every single beat yang pernah dikasih oleh produser-produser pada masa itu. Beberapa hits dia sekali lagi, Lucid Dream, All Girls Are The Same, dan juga Robbery. Pas orang-orang lagi sibuk ngomongin drugs dan hubungannya dengan hal-hal yang berbau dengan material, Juice justru bercerita dengan kejujuran yang ada di dalam hatinya dia. Dia bisa bikin dan menulis lirik dan masukin ceritanya dia ke dalam sebuah lagu. Dan mahalnya Juice WRLD juga, dia nggak takut buat kelihatan lemah di depan banyak orang dan juga fans-fansnya. Ini yang bikin dia jadi seorang rapper yang benar-benar mahal banget. Dan ini juga yang bikin Juice WRLD bisa jadi seorang rapper yang benar-benar berbeda banget daripada rapper-rapper pada umumnya. Dengan kejujuran Juice yang gila juga, Juice WRLD selalu berhasil menyentuh hati dan perasaan para pendengarnya, termasuk gue pada saat itu. Gue bisa merasakan sakit yang dia punya, dan dia benar-benar jago banget menggambarkannya di beberapa lagu-lagu dia. Dia juga selalu mengiringi lagu dia dengan adiksi dia terhadap obat-obatan, dengan kejujuran yang gila, dan juga dengan suara dia yang gila banget. Sumpah, suara dia tuh gila banget. Beberapa kali gue lihat dia lagi record lagu-lagunya dia, dan waktunya itu emang gak lama, sekitar beberapa jam atau beberapa menit aja itu jadi satu lagu. Segila itu Juice WRLD, dan autotune yang dia pakai tuh kagetnya nggak sebanyak itu ternyata. Karena emang dari awal suaranya dia tuh emang udah enak banget. I made it, another hoe got me finished, broke my heart, oh no you didn't. Beberapa orang juga bilang kalau misalkan Juice WRLD ini salah satu jagoan freestyle pada saat itu, karena bakatnya dia emang beda dan juga dia dibangun dengan beda banget daripada rapper-rapper pada saat itu. Banyak banget orang bilang kalau misalkan Juice WRLD tuh bisa bikin sebuah album hanya dalam waktu beberapa jam aja, karena beberapa kesaksian yang ada, contohnya Benny Blanco pernah diinterview waktu dia pernah rekaman sama Juice WRLD. Juice WRLD tuh bener-bener cuman masuk ke dalam studio, terus Juice WRLD tuh kayak minta beat lah sama Benny Blanco, kayak ayo kasihlah gua beat, let me in, dia bilang kayak gitu. Nah terus kerennya Juice WRLD, dia bener-bener freestyling beat yang dikasih sama Benny Blanco. Dia mulai, dia kayak semuanya, chorusnya, verse-nya, bridge, dan lain-lain tuh bener-bener dia bikin sendiri semua pada saat itu. Freestyles an entire song, says play it again, does it 2 more times, and then says pick the best song. Dan juga dia ngelakuin hal ini tuh sebanyak 3 kali. Pas udah selesai, dia cuman bilang kayak, Blanco lu pilih nih dari 3 yang paling bagus yang mana. Terus udah selesai di situ. Gila, King of Freestyle is Juice WRLD bisa dibilang. Work ethic dia yang bikin dia jadi seorang legenda sampai saat ini. Jadi karena hal ini banyak banget orang bilang Juice WRLD bisa bikin album hanya dalam waktu beberapa jam aja. Ya jelas lah, Benny Blanco aja dia kaget gitu loh sama work ethic yang bisa dilakukan oleh seorang Juice WRLD. Jujur kematiannya Juice WRLD ini bisa dibilang sangat super duper tragis banget. Karena dia bener-bener persis meninggal abis pulang dari Australia. Dan di Australia dia ngapain? Dia manggung. Abis nyapa fansnya, dia balik
ke Amerika. Tapi sebenarnya Juice WRLD tuh nggak tahu kalau misalkan di US udah banyak banget polisi yang nungguin dia, karena dia terbukti ngebawa beberapa obat-obatan terlarang ke dalam pesawatnya untuk dibawa ke Australia. Ini ilegal lah jelas, bakal banyak banget hal yang terjadi karena obat-obatan ini. Bisa aja dia ke Australia terus dijual lagi, kan dia jadi pengedar juga lah di negara orang, itu nggak baik. Dan bener aja setelah dia balik dari Aussie, dia keluar dari pesawat, dia langsung dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal karena overdosis obat-obatan. Jadi ya harusnya polisi-polisi yang nangkep Juice WRLD waktu di Amerika, justru polisi-polisi ini mereka yang nganterin Juice WRLD lah ke tempat terakhirnya dia di rumah sakit. Tragisnya, dia meninggal di umur yang bener-bener masih muda banget, 21 tahun. Masih muda banget, padahal dia masih punya masa depan yang jelas, apalagi buat industri, karena talenta dia, taste dia, work ethic dia, music dia pasti bakal selalu diingat oleh banyak banget orang. Juice memang bertalenta banget dan karya dia tuh bakal dikenang lama banget. Goodbye Andre Dance bakal menjadi sebuah simbol patah hatinya banyak banget orang termasuk gue. Dan karena album ini, Juice WRLD jadi diingat dan dikenal oleh banyak banget orang. Karir dan waktu dia hidup emang sebentar banget, tapi gue yakin karya dia tuh bakal diingat selamanya. Bahkan sebelum meninggal, Juice WRLD tuh udah punya recording banyak banget yang belum dia rilis. Ada beberapa orang bersaksi bahwa Juice WRLD tuh punya banyak recording yang totalnya tuh di total bisa sampai 5 album. Ini angka yang bener-bener fantastik banget, dan gue yakin Juice dan karyanya akan berada selalu di antara kita. Dan kalau misalkan lo dengerin Juice, ya lo harus ambil baiknya dan buang buruknya, karena buruknya kan bener-bener parah banget, dia sampai overdosis gitu kan. Tapi baiknya Juice WRLD bisa menjadi dirinya sendiri, jadi the self lah gitu, dan gak takut untuk menunjukkan ekspresi dia dan isi hati dia yang sebenarnya. Dan Juice WRLD sangat berani memberikan apa yang harus dia berikan kepada seluruh dunia. Dan gue berharap lu semua masih punya hidup yang panjang banget, dan lu semua juga harus bahagia tentang ini. Kira-kira dari gue ya kayak gitu aja sih. Kalau misalkan lo suka sama video ini, lo bisa langsung like. Dan lo kalau misalkan pengen tahu lebih banyak tentang rap, hip hop, R&B, walaupun R&B yang gak banyak sih, lo bisa langsung subscribe di channel YouTube ini. Dan kalau misalkan lo pengen tahu aslinya gue kayak gimana, lo bisa langsung follow Instagram gue di @enricoto. Dari gue kayak gitu aja, Sunpower cabut.